Debat pertama calon presiden dan calon wakil presiden 2019 selesai dihelat. Visi, misi, serta program aksi para kandidat pun sudah diperdengarkan. Namun, di balik riuhnya dukungan kepada para pasangan calon, kritik terhadap jalannya debat ramai disuarakan. Minim soal kebaruan jadi salah satunya. Meski sejumlah serangan dilancarkan, nyatanya solusi dan strategi konkret tak kunjung hadir nyata di depan khalayak. Bagaimana langkah kedua kandidat atas narasi yang telah disampaikan? Akankah menjadi solusi atas berbagai persoalan negeri? Saudara, bersama saya Budiman Tanrojo, inilah Satu Meja The Forum yang hilang di ronde pertama. Debat pertama telah berlalu, substansi visi misi dari calon presiden dan calon wakil presiden soal hukum, HAM, terorisme, dan korupsi telah disampaikan. Namun banyak hal yang masih berlubang, yang belum menjadi sesuatu yang konkret. Itulah tema yang akan saya bawakan dalam Satu Meja The Forum malam ini bersama dari ujung sebelah kanan, Bang Joni Plate dari tim ses pasangan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Berpeci adalah Pak Arsul Sani, dari tim ses pasangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf. Lalu Ibu Bivitri Susanti, panelis debat pertama yang tidak sempat bertanya sebetulnya. Ya. Seorang ahli hukum tata negara. Kemudian di sebelah kiri ada Sekjen Amnesty International, Usman Hamid. Malam, Bang Usman. Kemudian di ujung sebelah kiri ada Bang Dhanil Ansar Simanjuntak dari juru bicara dari pasangan Pak Prabowo Sandi. Kita juga lagi menunggu kedatangan Mardani Alisera, Wakil Ketua BPN dari Prabowo Sandi. Kita undang Pak Mardani untuk datang ke atas panggung. Ya, saya akan terlebih dahulu akan meminta kepada Mbak Bivitri Susanti. Ya. Panelis yang hadir di debat merumuskan pertanyaan tapi nggak sempat bertanya dan sekarang banyak kritik. Menurut Anda sendiri debat pertama itu gimana sebetulnya? Ya, saya kira sebenarnya kami cukup menyayangkan juga ya waktu debat pertama itu. Pertama dari segi format, memang itu hal yang sudah diputuskan sebelum kami bergabung. Jadi begitu kami diundang, format debat sudah jadi dan disepakati oleh para paslon. Jadi tugas kami waktu itu memang hanya membuat pertanyaan. Hanya membuat pertanyaan. Hanya membuat pertanyaan dan ketika itu sebenarnya saya bilang ini kayaknya namanya misleading nih Pak ya, karena kami ini tim pembuat pertanyaan bukan tim panelis. Karena ya asumsinya kan kalau tim panelis sama seperti 2014 begitu ya. Bertanya. Tapi bagi kami ketika itu tidak menjadi masalah karena bagi kami yang terpenting saat itu adalah memastikan pertanyaan-pertanyaan yang memang perlu ditanyakan masuk. Jadi tidak ada masalah secara tidak perlulah tampil dan lain sebagainya. Tapi judul itu memang sebagai panelis itulah yang misleading. Nah tapi yang kedua juga pada malam itu saya kira memang jawaban-jawaban dari paslon terus terang saja tidak memuaskan kami. Walaupun kami tidak diberi mandat ya, amanahnya tidak untuk memberi nilai. Jadi
saya sempat lihat ada yang beredar tuh katanya tim panelis independen ada nilainya yang menang siapa. Sebenarnya tidak, kami tidak ada mandat untuk itu. Tapi tentu saja kami punya ekspektasi waktu membuat pertanyaan itu. Makanya di beberapa bagian pertanyaannya secara jelas kami minta berikan kasus-kasus sebagai ilustrasi. Di bagian lain tidak diberikan. Di bagian lain bagaimana langkah-langkah yang akan Anda lakukan bila terpilih. Tidak diberikan juga. Jadi pertanyaan-pertanyaannya jawabannya tidak sesuai dengan ekspektasi kami ketika pertanyaan itu dibuat begitu. Baik, saya sebelum ke tim saya akan ke Usman Hamid juga sebagai seorang pengamat. Kalau Anda sebagai aktivis HAM, apakah sudah cukup terjawab sebenarnya dengan pasangan Prabowo Sandi dan Pak Jokowi Kiai Maruf untuk menjawab isu-isu HAM itu sendiri? Dan kenapa tidak terjawab sebenarnya? Karena harapannya tinggi, terutama para korban-korban pelanggaran hak asasi manusia, hasil dari debat itu dan prosesnya itu cenderung mengecewakan. Gitu. Mengecewakan? Karena pertama tidak ada satu semacam penjelasan yang konkret tentang kasus-kasus yang spesifik yang sebenarnya telah memungkinkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Ambil contoh kasus penghilangan orang secara paksa yang telah direkomendasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2009. Tapi Dewan Perwakilan Rakyatnya pun juga tidak mengusahakan selama proses pemerintahan Jokowi berjalan. Jadi partai pemerintah maupun partai politik oposisi sama-sama tidak maksimal dan tidak dijelaskan di dalam proses debat itu. Yang kedua saya kira perlindungan minoritas gitu ya. Perlindungan minoritas ini penting untuk memastikan bahwa janji pemerintahan Jokowi yang dituangkan dalam Nawacita itu betul-betul terwujud. Dan apabila itu telah diupayakan di dalam masa pemerintahannya, mestinya dijelaskan kasus-kasus spesifiknya. Misalnya kasus perlindungan minoritas Ahmadiyah atau warga Syiah atau minoritas seksual gitu. Itu yang saya kira kurang terelaborasi. Oke, baik. Saya ke Bung Dhanil dari ujung sebelah kiri. Ini debat banyak orang yang kecewa. Itu karena apa? Karena memang kisi-kisinya sudah diberikan seperti itu atau problem apa sebetulnya? Memang formatnya tidak memungkinkan capres untuk mengeksplorasi lebih jauh atau problem seperti apa sebenarnya? Saya pikir kalau kemudian publik kecewa itu wajar ya. Wajar. Itu ekspektasi publik itu pasti sangat tinggi dibandingkan dengan faktual yang terjadi. Nah, oleh sebab itulah kami melihat ketika ada ekspektasi publik yang tidak tercapai, kemudian ada kekecewaan, kemudian kritik, itu kemudian berusaha kita jawab. Nah, kita jawab bagaimana? Kami termasuk yang mendorong KPU untuk ya sudah nanti pada debat-debat berikutnya ada 4 debat lagi. Kisi-kisi tidak perlu dibagikan, kemudian tidak perlu ada contekan di atas podium. Jadi kita biar saja free fighting begitu. Free fighting. Jadi biar para capres dan cawapres ini maju ke podium dengan kepalanya masing-masing, kemudian mereka bisa menunjukkan kapasitasnya dan kompetensinya di depan publik. Jadi kalau kemudian ada kekecewaan di publik, kami menghargai itu dan kita ingin pada debat kedua sampai keempat nanti kita ingin menjawab ekspektasi publik tadi. Secara umum kalau menurut Bung Dhanil, Anda cukup menguasai panggung dan menang dalam perdebatan itu? Oh, secara umum evaluasi kami ya kami berhasil menyampaikan 2 hal ya. Hal pertama adalah kami menyampaikan sudah hadir Dwi Tunggal yang saling melengkapi, kompak, kemudian saling berbagi, kemudian punya dinamik duo yang kuat dan itu disampaikan kepada publik. Pak Prabowo tidak memborong semua jawaban, kemudian Bang Sandi juga berbagi dan ini juga menunjukkan bagaimana kepemimpinan di masa depan itu akan dihadirkan. Artinya Pak Prabowo sebagai leader itu sudah mempersiapkan wakilnya yang lebih muda itu untuk menggambarkan bahwasannya masa depan itu memang ada di tangan anak muda dan Pak Prabowo membuka jalan untuk anak muda. Oke, baik. Bung Joni Plate. Bung Joni, kendala apa sih sebetulnya membuat orang debat itu nggak ada gregetnya, terlalu normatif, nggak ada unsur kebaruan? Padahal Pak Jokowi kan pada sisi petahana sebetulnya. Iya, jadi memang kalau kita lihat itu ekspektasi publik berbeda dengan realita yang muncul pada saat debat. Mengapa itu?
ekspektasi publik itu besar sekali, hebat sekali. Karena dinamika sebelum debat, di mana debat-debat di antara tim-tim ses. kampanye itu Lebih keras begitu gitu ya? meriah dan kerasnya. Mengapa juga itu bisa meriah dan kerasnya? Karena yang dihadapi hoax, fitnah dan seterusnya yang merangsang perhatian publik. Sambil debat yang diharapkan dari debat calon presiden itu debat yang terkait dengan strategi besar, pikiran-pikiran besar, visi dan misi ya yang mengelaborasi visi dan misi yang sudah disampaikan ya di dalam debat. Bukan kasus-kasus. Nah, dalam pelaksanaan debat kemarin itu, debat pertama, yang satu Pak Joko Widodo hadir dengan coba elaborasi pikiran besarnya, dihadapkan dengan pasangan yang satu lagi dengan mengangkat kasus. Ya ini dua yang tidak bertemu ya, sambil panelis sudah terbatas dengan daftar pertanyaan yang diberikan yang mengakibatkan suasananya hambar. Kami itu siap sekali, Pak Joko Widodo Kiai Ma'ruf itu siap sekali untuk menampilkan elaborasi gagasan besarnya di bidang 4 bidang itu, hukum, HAM, tipikor dan terorisme dalam gagasan besar. Pada saat dihadapan dengan kasus, pertanyaan kasus, apalagi meminta contoh kasus dalam satu debat yang strategis, ya ini jadi persoalan. Artinya pasangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf merasa unggul dan menguasai panggung pada debat yang pertama? Oh, kalau unggul, ya kalau dihubungkan antara visi dan misi, elaborasi visi dan misi dengan debatnya, ya unggul sekali karena mengangkat visi dan misi. Sambil yang satu kan mengangkat kasus. Apalagi kasus-kasus yang diangkat, ada beberapa yang sehari setelah itu dianggap dibantah oleh Ibu Bupati itu. Apa salahnya dengan mengangkat kasus? Tidak ada salahnya, tapi gagasan besarnya dulu. Gagasan besarnya nggak keluar gitu. Artinya paslon nomor Pak Prabowo tidak ada gagasan besar yang disampaikan? Bukan tidak keluar di situ. Iya betul, Bung Mardhani, nggak keluar gitu. Sebetulnya ketika Pak Prabowo menyampaikan tentang hukum, satu yang sangat kuat Pak Prabowo menekankan tentang pentingnya satu komando, Chief of Staff ya, ketimbang memperkuat institusi yang it takes too long gitu. Dengan waktu 5 tahun Pak Prabowo menyadarkan kalau ada masalah di negeri ini saya tanggung jawab, kalau ada kasus hukum tidak selesai saya tanggung jawab, I take the lead. Itulah ciri pemimpin yang ingin dikemukakan Pak Prabowo. Justru inilah keseluruhan, saya selalu mengatakan almost everything rise and fall on leadership. Pak Prabowo menunjukkan inilah leadership yang diperlukan oleh negeri ini. Karena negeri ini sedang berkompetisi dengan yang lain. Kita sudah 25 tahun lebih dalam middle income trap country. Kita perlu percepatan dan itu tidak bisa business as usual. Pak Prabowo ke depan. Jelas. Jadi Pak Prabowo menawarkan presiden sebagai Chief Law Enforcement Officer. Oh iya. Itu yang sesuatu yang baru. Iya. Karena selama ini kita melihat contoh nih, terlalu banyak OTT kepala daerah. Dan kalau presiden dari kami, kita sedih. Ini nggak bisa diam, nggak bisa dikatakan saya kan nggak punya otoritas untuk masuk ke dalam ranah hukum. Tidak, ubah undang-undangnya, permudah terwujud demokrasi yang murah dan it takes the leader to do it. Dan itu Prabowo. Baik, Bung Arsul, soal posisi presiden sebagai Chief Law Enforcement Officer, sebetulnya? Ya, kalau kembali ke debat, sebetulnya Pak Jokowi sudah siap menanggapi soal konsep presiden as a Chief of Law Enforcement Officer. Karena itu adalah konsep yang obscure libel. Nggak jelas kabur ya. Apa sebetulnya konsepnya? Karena kalau kita bicara law enforcement, penegakan hukum, ada ranah eksekutif, ada ranah yudikatif yang dijalankan oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri. Nah, kalau presiden mau jadi chief di situ, dia mau menempatkan diri dalam posisi sebagai apa? Itu kan sama sekali tidak clear. Ya, kalau kita baca dari visi misi agenda aksinya Pak Prabowo juga nggak jelas. Ya, ini malah ya langsung bisa disimpulkan bahwa ini akan mengacukan ya pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan, pembagian fungsi-fungsi kekuasaan negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengacaukan. Silakan, Bung Mardhani. Saya pikir terjemahan Bang Asrul tadi keliru. Yang dimaksud tentu adalah kepemimpinan eksekutif.
yang namanya Jaksa Agung itu diangkat oleh Presiden. Kemudian Kapolri diangkat juga oleh Presiden. Persetujuan parlemen. Artinya iya, tentu ketika mereka misalnya salah rel bekerja dalam proses hukum di luar rel, maka harus dipastikan sebagai pemimpin utama Presiden harus meluruskan, harus kembali bekerja di ranah hukum, di rel yang benar. Itu terjemahannya. Sehingga Pak Prabowo secara tegas menyampaikan beliau ingin memastikan hukum tidak kembali digunakan sebagai alat politik. Bahkan secara terang beliau menyampaikan Jaksa Agung itu harus diangkat adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang bahkan tidak berasal dari partai politik, supaya kemudian Jaksa Agung, kejaksaan, hukum itu tidak digunakan untuk kepentingan politik. Jadi jangan sampai kemudian nanti orang tiba-tiba menggunakan institusi kejaksaan untuk kepentingan-kepentingan politik. Itu yang berbalik berbahaya. Boleh saya tangkap? Baik. Bagaimana sebetulnya duduk soal Chief Law Enforcement Officer? Jawabannya setelah jeda berikut ini.